Terkini terkait OTT yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, sudah ada rekan kami Salam Pulungan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Salam. Bagaimanakah perkembangan kasus terkini dari OTT tersebut? Ya, Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update terkini lebih lanjut terkait dengan OTT KPK di Purwokerto, Jawa Tengah terkait dengan dugaan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Purwokerto, Jawa Tengah. Namun memang pada malam hari tadi dari pihak KPK ini sudah resmi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk diantaranya Rektor UNSUD yakni Ahmad Sodik, kemudian juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo, Kepala Bidang Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta yang diduga ini berperan sebagai perantara dan juga rekanan. KPK juga mengungkap dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan pemerasan dan juga gratifikasi dalam proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di jalur mandiri, di mana untuk modusnya sendiri ini diduga berupa permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa, kemudian juga penerimaan dana melalui perantara, serta juga penyalahgunaan akses sistem akademik. Dan memang selain menetapkan tersangka, penyidik juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari tangan para tersangka. Kemudian juga KPK juga menegaskan bahwa penyidikan ini masih terus berlangsung, termasuk juga untuk aliran dana. Ini juga masih ditelisik lebih lanjut oleh pihak KPK. Apakah nantinya aliran dana ini mengalir ke sejumlah pihak lainnya yang nantinya memang untuk proses pemeriksaan sendiri dari saksi ini sudah ada 14 orang yang diperiksa sebagai saksi, bukan menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru. Karena memang hingga saat ini proses penyelidikan ini masih berlangsung di pihak KPK, di mana nantinya juga akan terus ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman. Pram. Baik, Salam Pulungan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa Uziah Tiasuma dalam sidang, di mana Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya, bersama dengan kesaksian para saksi, ada Charles maupun para ahli ya, di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya, bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua
terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandera status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru terbit. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal, Pak Iketu Darpawan, kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami, meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan yang sebaik-baiknya, tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan, ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Putusan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikbudristek. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bakal menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikbudristek, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, suket
setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, suket tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1.263.750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita. Dan siapapun yang kemudian ingin terlibat, sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga, karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasukan Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri dengan targetkan wilayah Lebanon Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.